Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Kamis 7 Maret 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Menahan atau Melepaskan. Firman Tuhan terambil dalam Filipi pasal 2 ayat ke-5 sampai dengan ke-7. Hendaklah kamu dalam hidupmu menaruh bersama pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, kami ingin belajar kehidupan ini, mana yang harus kami tahan dan mana yang harus kami lepaskan. Dengan seni seperti itulah, seni ilahi, bagaimana sebuah kehidupan ditata berkenan di hadapan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, sebuah tema yang menarik, menahan dan melepaskan. Kalau pertanyaan ini diajukan kepada setiap sahabat seperjalanan, maka pertanyaannya sama. Sebutkan 10 hal yang engkau tahan dalam hidupmu. Dan sebutkan 10 hal yang engkau lepaskan dalam hidupmu. Apa yang kita tahan, maka itu yang tidak akan kita lepaskan. Dan apa yang kita lepaskan, itu yang tidak mungkin dan kita tidak mau untuk menahannya. Berikan sebuah contoh, apa yang kita mau menahan, yaitu kesehatan. Kita ingin sehat sampai kita mati, kita tetap sehat, maka yang kita lepaskan adalah sakit penyakit. Kita ingin kaya, maka kaya itu sebuah doa yang kita sampaikan. Kita ingin kaya raya sampai kita mati, maka yang kita lepaskan adalah kemiskinan. Kita ingin kerukunan, maka kita akan berjuang dan berdoa kerukunan itu tetap ada di dalam hidup kita, hidup keluarga kita. Dan yang kita lepaskan adalah sebuah keributan, percekcokan, perselisihan, pertengkaran, perbantahan. Apa yang kita tahan? Kita mau menahan bahwa hidup kita penuh dengan sukacita. Maka yang kita akan lepaskan adalah kekhawatiran, ketakutan, kecemasan. Apa yang kita akan tahan adalah kepastian. Maka semua yang tidak pasti kita akan lepaskan. Sahabat seperjalanan, itu adalah naluri manusia yang sangat mendasar. Orang akan berjuang, yaitu menahan semua hal-hal yang baik di dalam dirinya. Dan manusia akan cenderung semua yang baik itu ingin terus ditambahkan lagi, dan bahkan tanpa batas. Tanpa batas. Sahabat seperjalanan, bukankah kita sering lihat ada iklan-iklan kecil yang ada di pinggir jalan? Kemudian iklan itu mengatakan engkau akan bertambah tinggi 2-7 cm. Kemudian engkau bagaimana menurunkan berat badan. Apa yang kita tahan? Yang kita tahan itu kita ingin sebuah idealisme. Harapan-harapan. Tinggi badan tertentu, warna kulit tertentu, berat badan tertentu, rumah tertentu, idealisme tertentu. Itu yang kita tahan. Semua yang baik kita tahan. Tetapi sewaktu kita belajar bagaimana Kristus justru tidak menahan apa yang Tuhan tidak tahan. Dia datang ke dalam dunia menjadi manusia. Apa yang Yesus lepaskan di sini adalah kemuliaannya, kedudukannya yang tinggi. Itu Tuhan lepaskan untuk turun datang ke dalam dunia. Kenosis, mengosongkan dirinya, mengambil rupa sebagai seorang hamba dan menjadi sama dengan kita. Bahkan dia taat sampai mati di atas kayu salib. Dalam rangka apa? Melepaskan semua hak-hak ketuhanannya dan kemudian dalam rangka mencintai agar bisa meraih dan menangkap setiap kita masing-masing. Supaya bagaimana? Supaya setiap hidup sahabat seperjalanan itu dilepaskan dari maut, dilepaskan daripada hukuman, dilepaskan daripada pengadilan di akhir zaman nanti di hadapan Allah Bapa. Jadi Kristus melepaskan, mengosongkan diri agar bisa mendapatkan setiap kita masing-masing. Pada titik ini sahabat seperjalanan kita akan memperbandingkan siapa kita dan siapa Kristus. Kalau kita adalah tidak ada yang namanya itu tema melepaskan. Yang adalah tema untuk menahan, mendapatkan, kalau bisa terus menjadi lebih banyak dan bertambah-tambah dalam hidup ini. Tetapi rumusan menjadi orang percaya tidak demikian. Seseorang yang sudah diubahkan oleh Kristus, seseorang yang sudah menerima Kristus sebagai juru selamat, seseorang yang disebut sebagai anak-anak Allah. Setelah dia mendapatkan semua yang baik, maka dia akan melepaskan. Apa yang dilepaskan? Yaitu melepaskan setiap hak pribadi kita yang tidak boleh hanya dinikmati oleh setiap kita masing-masing. Sahabat seperjalanan, ada beberapa sahabat seperjalanan melepaskan hak untuk
untuk melakukan rekreasi keluarga ke tempat-tempat yang mewah. Dia melepaskan hak itu. Lalu dana yang dimiliki itu diberikan supaya bisa menolong orang-orang lain yang memiliki kebutuhan-kebutuhan dasar. Apa itu kebutuhan dasar? Agar yang sakit bisa sehat, yang tidak punya rumah minimal punya tempat tinggal, yang kelaparan itu dapat makan, yang kehausan dapat air minum, yang tidak punya pakaian mendapatkan pakaian. Tatkala orang-orang yang berlebih berpikir pakaian model apa yang harus saya beli, padahal pakaiannya sudah 2 lemari. Tetapi ada orang, kapan saya ganti pakaian yang sudah lama saya pakai sekian lama ini, yang sudah compang-camping. Mungkin kondisi saat sekarang tidak seperti zaman dulu. Di zaman-zaman penjajahan, di awal-awal kemerdekaan, sangat banyak sekali orang-orang miskin seperti demikian. Sekarang mungkin tidak. Tetapi mungkin di aspek lain kita bertemu dengan orang-orang yang mereka membutuhkan sesuatu, sementara di tangan kita hidup dalam kelimpahan. Tapi mereka membutuhkan bagaimana memperpanjang kehidupan mereka dari hari ke hari. Sementara orang-orang yang sudah berkecukupan, yaitu mereka pun berjuang bagaimana hidup mengalami sebuah kemewahan dan peningkatan, sementara kebutuhan-kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi, bahkan melebihi daripada kebutuhan dasar pada umumnya. Dengan demikian, sahabat seperjalanan, baiklah kita boleh menjadi orang percaya. Kita tahu apa yang harus kita tahan. Yang harus kita tahan adalah kehidupan yang benar di hadapan Allah. Yang harus kita tahan adalah hidup terus bagaimana sesuai dengan firman Tuhan. Dan apa yang harus kita lepaskan? Yang harus kita lepaskan adalah kebaikan. Yang harus kita lepaskan adalah pengampunan untuk orang-orang yang menyakiti kita. Yang kita harus lepaskan adalah materi, waktu, dan segala sesuatu. Pengetahuan, kebisaan, karunia. Apapun yang kita miliki. Bukankah itu bukan semuanya untuk kita masing-masing? Suatu kita diperlengkapi oleh Allah, maka engkau sedang dipanggil untuk bisa memperlengkapi dan memberkati oleh setiap kita, sahabat seperjalanan. Dengan demikian, sahabat seperjalanan, ternyata kehidupan tidaklah mudah. Kita harus paham dengan jelas apa yang harus kita tahan dan apa yang harus kita lepaskan. Bagaimana supaya kita menjadi hidup menjadi orang yang bijaksana? Maka mungkin ada satu pepatah akan menyadarkan kita. Ingatlah, kalau engkau tidak mau melepaskan sesuatu yang baik yang Tuhan berikan kepada kita, pada akhirnya, di penghujung hidupmu, engkau akan melepaskan sesuatu yang suka tidak suka, kita tidak bisa untuk menolaknya, yaitu melepaskan nafas kehidupan. Sewaktu kita melepaskan nafas kehidupan, maka tidak pernah ada nafas lagi yang baru yang kita hirup. Karena pada saat itulah kita mengalami proses kematian. Dengan demikian, sahabat seperjalanan, kalau hidup ini adalah anugerah, kalau waktu yang Tuhan berikan kepada kita adalah anugerah, maka ingatlah, kita bukan pemilik anugerah. Kita adalah penyalur anugerah-anugerah Allah. Kita bukan pemilik kebaikan Allah. Kita adalah dipanggil oleh Tuhan menjadi penyalur-penyalur kebaikan Allah. Kita tidak hanya mau diterangi oleh firman Allah, diterangi oleh Kristus, tapi kita menjadi pribadi yang menerangi kegelapan di dalam dunia. Bukankah kita dipanggil untuk menjadi murid Kristus yang memberitakan kabar baik ke seluruh dunia? Tidak hanya Injil keselamatan, tapi kehidupanmu yang baik. Itulah yang perlu diberitakan dan bisa dirasakan oleh orang lain. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Shalom sahabat seperjalanan. Biarlah kita tahu apa yang harus kami tahan dan apa yang harus kami lepaskan. Shalom.